Setiap kali debat, Pak Prabowo mengatakan tentang kebocoran luar biasa daripada keuangan negara, artinya korupsi daripada itu. Pertanyaannya, apakah Anda ketahui itu selama di pemerintahan bahwa ada kebocoran 3 triliun per hari? Kedua, apakah karena korupsi pasti diperbuat oleh penyelenggara negara, pegawai negeri dan penyelenggara lainnya, anggota DPR, apakah sumber daya manusia penyelenggara negara sebegitu jeleknya sehingga bisa terjadi itu? Itu silakan. Silakan untuk dijawab 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK, pertanyaannya cukup bagus. Saya perlu menjelaskan, Pak Prabowo Subianto, capres kami, tidak mengatakan kebocoran itu bersumber 1000 triliun dari APBN. Bagaimana mungkin? APBN kita 1800 triliun. Akan tetapi yang dimaksud adalah potential loss yang bisa terjadi di dalam perekonomian kita. Saya beri contoh Pak JK. Yang dimaksud dengan potential loss, misalkan apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, maka kita tidak mendapatkan value added sama sekali. Kalau itu kebocoran tentu juga tercermin di KPK atau kejaksaan. Apakah itu begitu besarnya itu termasuk karena mafia minyak, mafia daging, atau mafia bibit, atau mafia gula yang sebar di KPK, ataupun penyelesaiannya bagaimana menurut Anda? Apapun yang namanya mafia, mafia hukum, mafia minyak, mafia apapun adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada penegak hukum, KPK akan bertindak untuk itu. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah mengapa kita mengimpor minyak, Pak JK kan bagian dari pemerintahan KIP 1, tahu mengapa kita mengimpor minyak. Bahkan angka psikologis 1 juta barrel turun ke angka 900.000 justru di zaman Pak JK, 12% declining. Pemerintah sekarang Pak SBY menahan declining tersebut pada angka 3-5%. Memang menurun, secara natural itu terjadi. Oleh sebab itu mengimpor minyak bukan sebuah kejahatan. Akan tetapi apabila ada tindak kejahatan, maka KPK, polisi, kejaksaan akan turun tangan melakukan tindakan hal seperti itu. Ini kalau udah Bu Marwah bilang katanya ini pendidikan yang bagus, Mas Wija juga mengatakan ini debat yang terbaik begitu. Oke, yang terbaik. Bukan yang terbaik nih. Artinya dalam konteks pendidikan. Pendidikan. Substansinya kan bagus. Mas Wija setuju berarti ya? Oke, dan yang tunggu-tunggu ini. Karena begini, kalau debatnya terlalu konseptual, ya kalau terlalu micro, ya kalau ini tepat, ya aplikatif di level kebijakan. Oke. Sekarang kebijakan publik, artinya ini debat kebijakan. Itu karena mungkin kedua-duanya adalah mantan pengalaman birokrat, ya. Artinya mantan pemerintahan yang pernah berpengalaman. Jadi contoh-contoh yang disampaikan juga satu yang adalah nyata, yang konkret. Saya ingin ke Mas Wija terlebih dahulu deh, Mas Wija. Tadi pagi saya bicara dengan Pak Taufik Bahaudin, lalu juga banyak dari ini kita sudah on air. Oh ya, kita sudah on air. Yang kedua adalah banyak publik mengklaim begitu. Pak JK tidak keluar sepenuhnya tadi malam. Apa komentar Mas? Saya pikir memang Pak JK seperti itu begitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan Pak JK tidak seperti capresnya yang teknis sekali kalau sudah bicara. Karena begini, Pak JK kan beliau mempunyai pengalaman sebagai birokrat yang cukup lama, pengalaman sebagai pengusaha, kemudian juga pengalaman sebagai politisi, dan beliau selalu berbicara di level kebijakan publik. Kalau kita berbicara level kebijakan publik, sebenarnya seperti yang didiskusikan tadi malam, itu level kebijakan publik. Ada data, ada fakta, kemudian ada program masa lalu, program masa mendatang. Saya pikir ini level yang tepat sehingga masyarakat bisa belajar, tahu arahnya kan kemana. Oke, Ya. Saya juga jujur melihat tadi malam sangat luar biasa ya. Oke. Tadinya sih ekspektasinya memang Pak JK mungkin akan agresif. Jadi Bu Marwah tidak keluar sepenuhnya berarti ya Bu? Nah, yang menarik adalah Pak Hatta itu memperlihatkan ke masyarakat bahwa beliau ini mutiara yang terpendam gitu. Beliau tampil luar biasa menurut saya.
dan menurut banyak sekali pihak. Menggunakan data juga? Datanya bagus, Sejarah sangat masa lalu juga. artikulatif dan sangat komprehensif, gagasan muncul, contoh-contoh juga sangat menarik. Jadi saya melihat sangat luar biasa. Jadi sebagai proses pendidikan politik menurut saya, debat tadi malam sangat positif. Oke, Mas Heri Budianto nonton dari awal sampai akhir Ya. dan sempat menyaksikan di lokasi atau tidak? Saya kebetulan ikut memberikan ini di salah satu media televisi yang lain ya. Oke. Saya melakukan analisa memang. Kalau kita bicara debat, itu tidak hanya bicara substansi. Jadi bagaimana kedua-duanya tampil di panggung depan, lalu kemudian juga aspek-aspek komunikasi juga harus diperhatikan. Karena publik yang melihat itu kan jelas publik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tadi malam kalau kita cermati memang sangat berbeda jauh Pak JK yang 2009 pada saat beliau menjadi capres dengan tadi malam. Menurut saya tidak total, sama dengan penilaian teman-teman yang lain. Nah, justru Pak Hatta ini yang menurut saya di luar dugaan. Jadi Pak Hatta lebih banyak memainkan kata-kata kalimat yang terstruktur, dan itu kemudian mencerminkan bahwa Pak Hatta lebih siap sepertinya. Saya ingin membandingkan 2009 di mana Pak JK betul-betul di-upgrade sedemikian rupa. Beliau itu menguasai panggung. Jadi kalau bicara menjelaskan, itu penguasaan panggungnya, artikulasi kata, kemudian pilihan-pilihan katanya sangat berbeda dengan tadi malam. Nah, menurut saya dari sisi substansi, oke, kita akui kedua-duanya itu tadi malam memberikan pencerahan yang luar biasa, dan saya kira inilah poin penting yang kita tunggu selama ini, selama 3 kali debat. Dan ini karena dilatar belakangi oleh kedua-duanya mantan menteri, mantan wakil presiden, saya kira. Tapi dari sisi komunikasi, how to communicate, saya kira Pak Hatta Rajasa harus kita akui bahwa kata-kata kalimat yang disampaikan itu lebih lugas, lebih tegas, dan lebih terstruktur seperti itu. Oke, nah kalau tadi malam mengatakan sepakat tiga-tiganya ya, tiga tamu kita sepakat bahwa tadi malam memberikan pendidikan yang luar biasa dan lain-lain. Tetapi ketika kita melihat pada saat jeda, tampaknya keduanya ini sangat akrab gitu. Bahkan pada saat jeda sempat ketemu, kemudian bisik-bisik, berkali-kali gitu ya. Ini apa ya? Apa yang dibicarakan? Mungkin saya kebetulan ada di sana menemani Pak JK di ruang kecil di pojok ketika jeda dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan komentar. Jadi sering logika masyarakat, logika publik itu beda dengan logika kita. Ketika menilai ini komunikasi yang bagus, ini komunikasi yang tidak, begitu ya. Nah, disinilah barangkali kita lihat saja bagaimana nanti publik merespon komunikasi yang dilakukan semalam. Menurut saya dua-duanya bagus. Nah, apa yang terjadi? Ini menarik sekali. Saya hadir di hampir semua debat dan ada perkembangan yang menarik. Supporter makin riuh. Oh iya. Ketika jeda, sayang tidak masuk di TV. Karena TV lebih suka pasang iklan, begitu kan? Tapi yang menarik adalah riuh, kompak, dan tidak ada pergesekan. Jadi ini seperti show kekompakan, slogan, yel-yel begitu. Kemudian Pak JK dan Pak Hatta sendiri, ya memang mereka berteman begitu. Ya. Jadi ini menurut saya yang membuat diskusi semalam juga sangat cair. Begini, kritis tetapi friendly begitu. Oke. Itu dia pernah satu kabinet ya, berteman, akrab. Jadi tadi malam itu seperti saling ledek-ledekan antar teman gitu. Teman lama yang dipertemukan kembali begitu ya mungkin ya. Bu Marwa ada komentar juga pasti ya. Tapi nanti Bu, kita akan jeda dulu sejenak. Masih akan kembali saat lagi. Saya membela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Saya ingin ke Bu Marwa Daud Ibrahim, Bu. Ada satu sikap yang menurut Ibu begitu selaku dari tim pemenangan Prabowo Hatta begitu. Melihat kalimat yang keluar dari seorang Hatta Rajasa dengan bunyi seperti, saya kurang puas dengan jawaban Pak JK. Saya belum mendapatkan sepenuhnya. Saya belum sepakat dengan Pak JK. Itu gaya-gaya menyerangkah atau apa yang sehingga kemudian mungkin Pak JK terkejut, terkaget-kaget buatnya begitu ya. Kalau saya melihat justru Pak Hatta itu memberi peluang kepada Pak JK, ayo dong, tambahkan detail, tambahkan informasi yang lebih nyata lagi. Dan yang menarik sebenarnya adalah karena dua-duanya kan punya pengalaman yang sama, dua-duanya pernah di pemerintahan,
Pak Hatta mungkin 3 kali jadi menteri, Pak JK juga pernah menteri atau kemudian wapres dan sebagainya. Tapi mungkin yang menarik adalah background-nya kan berbeda. Pak JK ini kan ekonom ya. Jadi basis berpikirnya bagaimana kemudian keuntungan itu lebih kepada mungkin bagaimana dari sisi dagang lah gitu ya. Tapi sementara kalau kita lihat Pak Hatta, memang basisnya kan engineer. Jadi kata kuncinya ya IPTEK harus memberi nilai tambah. IPTEK harus membuat sumber daya alam kita itu bisa meningkat, bisa membuka lapangan kerja, bisa memberikan kesejahteraan lebih tinggi lagi dan sebagainya. Tapi dalam banyak hal menurut saya debat itu kan bukan hanya substansi, tapi bagaimana gesture, bagaimana menyapa, bagaimana delivery-nya. Dan menurut saya tadi malam itu Pak Hatta memang sangat luar biasa gitu loh, menyampaikan openingnya, ketika bertanya, ketika menjawab, dan closingnya menurut saya itu super. Itu menyapa seluruh rakyat Indonesia satu persatu, segmen-segmen disapa dengan baik. Dan yang paling penting ada harapan di sana. Boleh sumber daya alam kita berkurang bahkan habis, tapi pilar termahal yang kita miliki adalah sumber daya manusia, dan itu harusnya kita investasi. Dan menurut saya itu sangat luar biasa. Mas Ferry, kalau debat itu seberapa besar pengaruhnya terhadap mereka yang akan memilih tanggal 9 Juli nanti? Ya, sangat besar ya. Jadi dari survei kami, Polkom yang terakhir, sekarang ada 10% undecided voters ya. Itu sangat berkurang. Kalau kita lihat dari 9 lembaga survei yang sudah merilis sejak masa kampanye, itu penurunannya signifikan, mencapai 25%. Dari debat. Jadi dari data yang kami miliki di Polkom itu, beberapa pemilih yang belum menentukan pilihan itu mereka menunggu, salah satunya adalah visi misi dan program, tentu melalui debat. Ini yang saya selalu katakan. Dan menurut saya ada hal yang tidak dipertimbangkan atau diperhatikan oleh kedua tim ya, terutama di sesi pertama 2 dan 3, debat pertama 2 dan 3, bahwa karakteristik pemilih kita ini kan beragam ya, dari sisi sosiologis, demografis ya. Nah, mestinya mereka cermati itu. Nah, pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan itu adalah pemilih-pemilih yang rasional, lebih banyak ke sana. Dan di kami itu ada data yang menyebutkan yang tadinya sudah memilih capres A misalnya, itu karena debat pindah ke capres B. Bisa, banyak nggak angka yang seperti ini? Ada dan cukup besar angka yang besar. Memang tidak kami presentasikan untuk itu, tapi dalam data kualitatif itu muncul gitu. Karena mereka berpikir bahwa calon presiden itu mestinya memiliki wawasan, memiliki konseptual yang seperti ini, dan itu ada satu hal yang harapan mereka atau ekspektasi mereka itu tidak didapatkan ketika debat. Nah, ini menurut saya harus diperhatikan. Saya selalu mengatakan gini Mbak Indi, Mas Rifi, bahwa pemilih kita ini terpecah menjadi dua. Ada dua ya, pemilih rasional dan pemilih tradisional. Dan itu pemilih Prabowo Hatta itu sudah kecenderungan lebih banyak adalah pemilih-pemilih rasional. Pemilih-pemilih Jokowi JK itu lebih banyak pemilih-pemilih tradisional. Saya selalu mengatakan bahwa perlunya diferensiasi pemilih. Artinya apa? Prabowo harus bisa menarik lebih banyak pemilih-pemilih tradisional dengan sebaliknya. Iya, pun sebaliknya. Nah, ini yang mengapa trennya ini sekarang sangat tipis, mencapai 3,5% kalau dari hasil survei kami, dan saya perhatikan juga 2 lembaga survei yang cukup ternama juga mencapai angka 4% paling besar selisihnya sekarang. Saya kira karena faktor debat mereka sudah menentukan, dan ini pasti akan semakin mengecil, dan ada kemungkinan juga misalnya kecenderungannya kalau mereka misalnya nanti tidak puas terhadap idola mereka, pilihan mereka, ada kecenderungan mereka golput saja karena tidak mau pindah ke yang lain. Mas Wijaya ada komentar terakhir. Asal bukan si B gitu ya. Menurut saya memang debat itu ditunggu dan menggeser. Tetapi begini, kalau kita lihat beberapa survei yang dilakukan pada saat debat 1 atau 2 melalui telepon. Jadi di telepon sekitar 900 responden sebelum dan setelah debat, posisinya hampir sama. Ada perubahan, tapi memang betul sepakat dengan Mas Heri. Perubahan yang kecil ini kan yang diharapkan ketika persaingan sudah sangat ketat. Jadi saya sepakat ada pergeseran, tetapi tidak sebesar yang diharapkan. Dan begini, saya melihat bahwa debat itu mempengaruhi pandangan publik. Ini suatu perkembangan yang positif bagi demokrasi kita. Karena debat ini intinya kan memaparkan konsep, melihat langsung kandidat. Baik, artinya ini Mungkin saya mau tambah sedikit ya. Silakan Bu. Baik, wilayah kita sangat luas. Iya. Ini kita negara sebesar Amerika, sebesar 27 Eropa digabung ya. Tidak mungkin didatangi satu persatu gitu loh. 200 juta pemilih, calon pemilih nggak mungkin. Jadi media televisi ini
salah satu yang paling bisa menjangkau hati dan pikiran masyarakat. Jadi itu juga mungkin membuatnya signifikan. Oke. Masih ada satu ronde lagi terakhir sih. Ya, hari minggu depan kita tunggu ini debat yang terakhir. Iya. Ini pasti masyarakat yang sudah punya pilihan tetap pada pilihannya. Iya. Yang masih belum memilih bisa ada jawabannya nanti hari ini. Tapi sebagai penutup saya mungkin iya atau tidak gitu. Mas Ija dan Bu Mawar setuju nggak? Kalau yang terakhir ini wapres aja, nggak usah capres. Dua-duanya ya, dua-duanya Mas Ija ya. Kalau menurut saya begini, yang terakhir harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena Oke. masyarakat ingin melihat the package. Karena mereka memilih adalah package. Baik. Capres dan Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Marwah. Terima kasih. Terima kasih. Ada hari Selanjutnya akan ada Yusuf Mansur, pemirsa yang akan hadir juga bersama kami di Apa Kabar Indonesia.